hari ini kita akan lanjutkan kuliah teknik reaktor kita. Pada pertemuan ini kita akan mengulang sedikit ya. Materi ini sudah diajarkan pada mata kuliah teknik reaksi kimia, tapi kita coba ulang sedikit mengenai reaktor rangkai. Kita ulang sedikit ya. Dalam menjalankan reaksi, tentunya terdapat dua pilihan penggunaan reaktor. Pertama, kita bisa menggunakan reaktor tunggal. Sistemnya boleh batch ataupun continue. Dan kita bisa juga merangkai beberapa reaktor tunggal. Nah, merangkainya bagaimana? Boleh dipasang secara seri atau dipasang secara paralel. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan merangkai reaktor? Yang pertama, kita harus tahu dulu perbandingan ukuran reaktor. Untuk perbandingan ukuran reaktor, pertama kita bisa membandingkan antara reaktor batch dengan reaktor PFR. Nah, dalam kasus dengan epsilon sama dengan 0, itu berarti tidak ada perubahan densitas, maka komponen yang bereaksi baik dalam sistem batch ataupun dalam PFR adalah sama pada suatu waktu tertentu. Sehingga Anda bisa pilih boleh batch atau PFR, tapi harus lihat juga faktor-faktor lainnya. Bagaimana dengan perbandingan antara CSTR dengan PFR? Nah, perbandingan antara CSTR dan PFR akan bergantung pada perkembangan reaksi, jadi sudah sejauh mana reaksi berjalan, stokiometrinya, serta bentuk persamaan laju reaksi. Oke, ketika kita akan membandingkan ukuran reaktor CSTR dan PFR, kita bisa gunakan langsung rumus perhitungan volumenya. CSTR itu lambangnya T, tangki, PFR itu lambangnya S, sumbat. Ya. Jadi VT itu laju alir A-nya, reaktor A FA0 kali XA per min RA, laju reaksinya. Nah, untuk PFR kita butuh persamaan integralnya. FA0 integral DXA per min RA. Min RA-nya apa? Min RA-nya itu sama dengan K dikali CA pangkat N. N-nya variasi 0 sampai 3. Kita lanjutkan dengan perbandingan space-time atau waktu ruangnya. Nah, ini biasanya Anda mengenalnya mungkin sebagai tau ya. Di sini lambangnya agak sedikit berbeda dituliskannya. Tapi intinya ini melambangkan tau. Yang di atas persamaan tau untuk reaktor CSR, yang di bawah persamaan tau untuk reaktor PFR. Sama seperti volume, bedanya ada di integralnya. Selanjutnya, apabila kita bandingkan antara tau dikalikan CA0 pangkat N-1, persamaan umumnya seperti ini. Perbandingan tau ini bisa kita lambangkan sebagai Y. Nah, persamaan tadi bisa kita sederhanakan dalam bentuk kurva seperti ini. Yang kiri adalah kurva umumnya, yang kanan adalah kurva khusus untuk reaksi orde 2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan komposisi umpan yang identik, CA0-nya sama, epsilon-nya sama, maka ordinatnya secara langsung dapat memberikan perbandingan volume dua reaktor untuk suatu konversi tertentu. Jadi, sumbu Y-nya bisa Anda gunakan juga langsung sebagai perbandingan volume. Oke, kita lihat lagi kurva ini. Anda bisa lihat ya bahwa untuk suatu tugas tertentu, reaktor tangki selalu memerlukan ukuran volume yang lebih besar dari PFR. Kemudian perbandingan ukuran kedua reaktor akan menaik seiring dengan besarnya orde reaksi. Lihat ya, orde 1 di bawah, orde 2 di tengah, orde 3 itu paling atas. Ketiga, untuk reaksi orde 0, ukuran reaktor tidak bergantung dengan jenis aliran. Ya. Mau PFR, mau CSR, sama saja. Keempat, harga Y akan menaik lebih cepat pada nilai konversi yang lebih tinggi. Ini kemiringannya, kemiringan sudutnya. Kelima, perubahan densitas selama reaksi tentu akan mempengaruhi desain reaktor. 6, pengembangan yang terjadi selama reaksi, densitasnya yang mengecil, akan menurunkan perbandingan volume atau ukuran reaktor CSTR terhadap PFR. Sedangkan penyusutan yang terjadi, kalau penyusutan berarti densitasnya membesar, akan menaikkan perbandingan volume CSTR per PFR.
Oke, sekali lagi saya sampaikan, Y ini dapat berubah menjadi perbandingan volume atau spacetime apabila kita menggunakan umpan dan jumlah yang sama. Nah, dari kurva itu kita bisa membandingkan jenis dan ukuran reaktor yang berbeda pada derajat konversi tertentu. Oke, untuk memahami penggunaan kurvanya, kita coba sama-sama contoh soal berikut. Jadi ada reaksi, fasanya cair, persamaan reaksinya A plus B menjadi produk. Laju reaksinya 500 liter per mol menit, CaCb, dilangsungkan pada sebuah reaktor pipa, dan karena skalanya kecil, tingkat percobaan bisa dianggap sebagai plug flow reaktor. Kondisinya seperti ini, volumenya 0,1 liter. Laju alir volumetriknya 0,05 liter per menit. Ca0 sama dengan Cb0 sama dengan 0,01 mol per liter. Nah, dari data di atas, apa saja yang ditanyakan? Pertama, kita menggunakan PFR, berapa konversi yang dapat diharapkan? Kedua, kalau konversinya sama seperti pertanyaan 1, berapa ukuran CSTR yang diperlukan? Ketiga, kalau reaktor CSTR-nya ukurannya sama dengan PFR, maka konversinya jadi berapa? Kita coba kerjakan menggunakan grafik. Oke, kita coba kerjakan dulu pertanyaan nomor 1, konversi reaktan yang diharapkan jika kita menggunakan reaktor PFR. Yang pertama kita hitung dulu spacetime-nya, yaitu volume dibagi laju alir volumetrik. Volumenya 0,1 liter dibagi 0,05 liter per menit. Kita dapat spacetime-nya 2 menit. Kemudian untuk reaksi orde 2 kita hitung dulu. K, Ca0 dikali tau, itu berapa? K-nya 500. Ca0-nya 0,01, tau-nya 2 menit. Maka kita dapat K Ca0T-nya adalah 10. Kemudian kita lihat grafiknya. Nanti Anda bisa lihat di slide selanjutnya ya penggunaan grafik. Untuk reaksi orde 2, maka Ca0T-nya tadi hasil hitungannya 10. Kita bisa dapat sumbu X-nya itu memotongnya di 1 min XA 0,09. Maka nilai XA-nya 1 dikurangi 0,09. Maka dapat 91%. Oke, di kurvanya kita lihat di slide selanjutnya. Bagaimana menggunakan kurvanya? Tadi kita hitung dulu Ca0T-nya adalah 10. Maka kita melihat kurva untuk Ca0T 10. Ini garis miringnya. Kemudian memotong di nilai N sama dengan berapa nih? 0 ya untuk plug flow. N sama dengan tahingga, maaf. N sama dengan tahingga ini garis sumbu X-nya. Nah, memotongnya di mana? Kita lihat yang di sini adalah 0,1, di sampingnya adalah 0,09. Maka kita dapat 1 min XA-nya adalah 0,09. Oke, karena kita dapat 1 min XA-nya 0,09, maka XA-nya adalah 1 dikurangi 0,09. Dapat 0,91 atau konversinya 91%. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Dalam kasus yang sama dengan nomor 1, apabila kita ingin pakai reaktor yang berbeda yaitu CSTR, maka kita perlu CSTR ukurannya berapa? Nah, kalau kita lihat clue-nya di sini adalah kasus yang sama. Berarti Ca0 dan Fa0T akan sama dengan Ca0 dan Fa0S. Karena nilai Y-nya itu langsung menjadi perbandingan Vt per Vs. Nah, kita lihat untuk harga XA yang sama yaitu 0,91, maka kita bisa dapat Vt per Vs-nya 11. Ya, caranya bagaimana? Dari nilai 0,09, tarik garis hingga memotong garis N sama dengan 1. Itu adalah Vt per Vs. Nah, didapat Vt per Vs-nya adalah 11, maka Vt-nya adalah 11 dikali Vs, atau 11 dikali 0,1 liter, dapat 1,1 liter. Kita lihat langsung di kurvanya pada slide selanjutnya. Oke, bagaimana mengerjakan kasus ini menggunakan kurva? Kita tetap pakai 1 min X-nya adalah 0,09 tadi. Kita tarik garis ke atas hingga memotong garis N sama dengan 1. Perpotongan ini kita tarik garis horizontal sampai memotong sumbu Y. Nah, dapat nilai perpotongan di sumbu Y-nya adalah 11.
Kemudian karena kasusnya identik, maka sumbu Y ini bisa langsung kita anggap sebagai perbandingan volume reaktor tangki terhadap volume reaktor aliran sumbat atau pipa. Karena VT per VS-nya 11, maka VT-nya itu 11 dikali VS kali 0,1 liter. Yang tadi itu, ya. Jadi dapat 1,1 liter. Dari pertanyaan kedua tadi kita dapat perbandingan VT per VS-nya 1,1 ya. Nah, untuk yang di ketiga ini, apabila CSTR-nya sama ukurannya dengan PFR, tentu konversinya akan lebih rendah ya. Nah, kita ingin tahu konversinya jadi berapa. Ya. Cara mengerjakannya, karena kasusnya sama, berarti KCA0T-nya yang akan sama. Tadi kita sudah dapat ya, KCA0T-nya untuk PFR itu 10, maka sekarang KCA0T untuk CSTR juga akan sama, 10. Nah, dari grafik, 10 ini kita potong di kurva untuk N sama dengan 1 untuk CSTR, kita dapat 1 min X-nya 0,27. Nah, kemudian 1 min X-nya 0,27, maka dapat X-nya 1 dikurangi 0,27, dapat 0,73. Jadi kalau kita pakai CSTR, ukurannya 0,1 liter, maka konversinya hanya bisa mencapai 73%. Kita lihat di grafiknya seperti apa pada slide berikutnya. Oke, di grafiknya seperti apa? Kita langsung KCA0T-nya sama tadi, sama-sama 10 ya, dengan KCA0T untuk aliran sumbat. Nah, karena garis N sama dengan satunya ya garis paling atas ini, maka kita langsung tarik garis vertikal memotong sumbu X. Diperoleh ininya adalah 0,1, 0,2. Nah, di sini sekitar 0,27. Maka X-nya adalah 1 dikurangi 0,27, dapat 73%. Baik, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui cara menentukan perbandingan ukuran reaktor ataupun waktu ruang atau space time-nya. Nah, pengetahuan untuk perbandingan itu akan kita kembangkan untuk mempelajari sistem multiple reaktor. Ada berbagai proses pengolahan bahan menjadi produk. Biasanya kita banyak menggunakan multiple reaktor ya, tidak hanya satu reaktor. Multiple reaktor ini bisa dipasang secara seri atau paralel. Nah, untuk reaktor PFR, contohnya di sini, pemasangan seri akan memberikan nilai derajat konversi XA untuk setiap reaktor, yaitu XA1, XA2, XA3, dan seterusnya. Ini adalah konversi komponen A yang meninggalkan reaktor PFR1, PFR2, PFR3, dan seterusnya. Untuk setiap reaktor PFR, maka VI per FA0 adalah integral XI min 1 sampai XI dari dXA per min RA. I ini adalah nomor reaktor PFR-nya. Nah, jadi kalau ada N reaktor, maka kita bisa gabungkan persamaannya menjadi seperti ini ya. Maka kembali ke bentuk yang di atasnya tadi. Nah, ini berarti N reaktor PFR yang disusun secara seri akan punya volume total sebesar V dan derajat konversi sebesar Xn. Jadi seolah-olah sistem rangkaian reaktor PFR adalah sebuah reaktor tunggal PFR dengan volume V atau volume total tadi. Jadi untuk reaktor PFR yang dipasang secara paralel atau secara paralel seri dianggap pula sebagai sistem reaktor tunggal PFR dengan volume V sebagai volume total dari seluruh reaktor yang dirangkaikan. Ya, dalam operasinya, feed atau umpan akan didistribusikan sedemikian rupa. Jadi nantinya apabila aliran-alirannya bertemu di luarannya itu harus dalam kondisi yang memiliki komposisi yang sama. Jadi untuk reaktor dalam rangkaian paralel, maka V per FA atau taunya akan sama untuk setiap garis paralel. Supaya lebih paham, kita pelajari contoh soal dalam slide selanjutnya. Oke, kita sebenarnya sudah pernah mencoba mengerjakan contoh soal ini ya, waktu kuliah TRK. Jadi ada sistem rangkaian reaktor yang dipasang secara seri paralel, terdiri atas 3 reaktor PFR. Yang di atas dirangkai seri, dan kemudian seri di atas dengan di bawahnya dirangkai secara paralel. Bisa Anda lihat ya dalam gambar berikut ini. Nah, cabang D ini yang di atas ya,
mempunyai reaktor dengan volume 50 liter, diikuti dengan reaktor volume 30 liter. Sedangkan cabang E mempunyai reaktor dengan volume 40 liter. Nah, pertanyaannya, berapa banyak umpan yang sebaiknya dialirkan ke cabang D? Tadi jangan lupa, ada parameter yang sama ya untuk setiap paralel. Maka apanya tadi yang sama adalah V per FA-nya. Itu yang akan jadi rumus perbandingan kita. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita teruskan ke penyelesaiannya ya. Jadi dari gambar yang tadi itu ada dua cabang D dan cabang E. Nah, cabang D ada dua reaktor seri, maka bisa dianggap sebagai satu buah reaktor dengan volume total 50 ditambah 30 ya, 80 liter. Jangan lupa reaktor paralel itu maka V per FA-nya sama. Jadi V per FA untuk D akan sama dengan V per FA untuk E. Nah, kita tinggal masukkan nilai volumenya sehingga kita dapat perbandingan nilai FA-nya. Dari sini didapat FAD sama dengan 2 FAE. Jadi 2/3 umpan harus diumpankan ke cabang D. Baik, sekarang kita masuk ke reaktor CSTR ya yang dipasang berangkai. Jadi kalau tadi di PFR, konsentrasi di dalam reaktor akan menurun secara bertahap di sepanjang sistem PFR. Maka untuk CSTR, konsentrasi reaktor akan menurun dengan segera ke harga yang lebih rendah. Jadi kalau kita punya N buah reaktor CSTR yang dirangkai seri, maka penurunan konsentrasi di dalam sistem reaktor bisa dijelaskan lewat gambar berikut ini. Ya, misalkan kita lihatnya dari bawah ya, untuk CSTR tunggal atau N sama dengan 1, caranya seperti ini. Ketika N-nya sama dengan 5, kita lihat ini sudah masuk ke atas ya, sistem reaktor CSTR, CS-nya sudah mencapai nilai tersebut. Nah, ketika sistem reaktornya sudah di atas 30 buah CSTR, maka dia sudah bisa dibilang identik dengan sistem plug flow. Nah, kalau ada beberapa CSTR yang berukuran sama, kemudian dirangkai secara seri, maka profil konsentrasinya untuk N tahap sistem reaktor akan dibandingkan dengan aliran pada reaktor tunggal. Jadi di sini setiap reaktor CSTR punya volume sama dan konsentrasinya seragam di dalam setiap reaktor. Dilihat ya, jadi konsentrasi keluaran dari reaktor pertama akan jadi umpan untuk reaktor kedua. Maka penurunan konsentrasinya juga akan terjadi secara bertahap dari satu reaktor ke reaktor berikutnya. Maka untuk sistem rangkaian CSTR secara seri dengan jumlah unit yang sangat banyak, maka karakternya semakin banyak jumlah reaktor akan semakin mendekati karakter PFR. Oke, kita coba pelajari untuk sistem dengan reaksi orde 1. Persamaan taunya kita lihat seperti ini ya, V per QV. Maka untuk tau I untuk reaktor ke I adalah CA0 kali VI per FA0 atau VI per QV. Nah, jadi kalau kita lihat total taunya seperti ini, CA0 kali XI dikurangi XI-1 per min R. Oke, pada kondisi densitas sistem konstan, penulisan persamaan spacetime dapat dalam bentuk konsentrasi seperti ini ya. Hingga kita bisa sederhanakan CAI-1 per CAI itu sama dengan 1 ditambah K dikalikan tau I. Nah, apabila spacetime-nya atau taunya akan sama untuk semua reaktor berukuran yang sama itu VI, maka kita bisa menggabungkan lagi persamaannya hingga menjadi seperti ini. Tau total adalah N dikali tau I sama dengan N per K dikali CA0 per CAN pangkat 1 per N dikurangi 1. Supaya lebih jelas, kita pelajari contoh soal berikutnya. Oke, ini contoh soalnya. Jadi ada suatu proses, reaksinya orde 2. Nah, 90% reaktan A terkonversi menjadi produk di dalam reaktor CSTR.
Nah, setelah itu direncanakan untuk menempatkan reaktor kedua sejenis, dirangkai secara seri dengan reaktor pertama. Pertanyaannya, ketika reaktornya jadi ada 2 dirangkai seri, apakah ada pengaruhnya terhadap konversi reaktor? Kemudian apabila kita ingin hasil akhir konversinya tetap 90%, maka laju alir volumenya harus berapa? Kita coba penyelesaiannya dalam slide selanjutnya. Oke, kita selesaikan dulu pertanyaan pertama ya. Dengan bantuan grafik, untuk single reaktor pada XA sama dengan 90%, kita bisa dapat nilai 1 min XA-nya 0,1. Maka KCA0 taunya itu adalah 90. Nah, kemudian kalau kita menambahkan reaktor sejenis, berarti N-nya meningkat jadi 2, maka space time-nya akan jadi 2 kali lebih besar. Taunya 2 kali lipat ya. Maka KCA0 tau akan jadi 2 kali lipat juga. 2 kali 90 itu 180. Nah, dengan KCA0 tau yang baru ini, kita cari nilai XA baru. Pada N sama dengan 2, diperoleh 1 min XA sama dengan 0,027, dan XA-nya adalah 0,973 atau 97,3%. Oke, secara grafis, cara penyelesaiannya seperti ini ya. Pertama, kita cari nilai KCA0 tau 90 dulu. KCA0 tau 90, itu XA-nya adalah 0,1. Nah, itu titik 90-nya ya. Ketika KCA0 taunya jadi 2 kali, itu 180. Nah, ini titiknya. Kemudian kita alurkan garis hingga memotong kurva atau garis N sama dengan 2. Setelah itu kita tarik garis vertikal seperti ini. Dan diperoleh nilai di sumbu X-nya adalah 0,027. Berarti XA-nya adalah 1 dikurangi 0,027, yaitu 0,973 atau konversinya 97,3%. Jadi ketika kita menambahkan 1 buah lagi reaktor CSTR, ukurannya sama, space time-nya tentu jadi double. Nah, ternyata konversinya meningkat dari 90% menjadi 97,3%. Oke, sekarang kalau kita ingin konversinya sama-sama tetap 90%, tapi reaktornya jadi 2, kita lihat lagi ya di grafik, 1 min XA-nya atau sumbu X-nya berarti 0,1. Nah, 0,1 ini memotong sumbu N sama dengan 2 di harga KCA0 tau itu 27,5. Nah, kita bandingkan nih KCA0 tau untuk 2 reaktor terhadap 1 reaktor. 27,5 dibagi nilai 90 tadi. Dapat 0,305. Nah, untuk mendapat nilai 0,305 ini volumenya ya, tadi kan satu reaktor kecil, satu reaktor total ini kalau dipasang seri akan sama dengan 2 reaktor kecil. Nah, kita buat perbandingan. 2 volume N1 sama dengan 1 volume N2. Nah, ini kita buat perbandingan seperti rumus ini. Sehingga diperoleh nilai Q-nya, Q untuk N sama dengan 2, per Q untuk N sama dengan 1 adalah 6,6. Nah, jadi kalau tangkinya atau reaktornya kita buat jadi 2, dan ternyata XA-nya ingin 90%, maka laju alirnya adalah 6,6 kali Q semula. Ya, jadi volume konversinya tetap, tapi yang bisa dihasilkan produknya karena reaktannya bisa ditingkatkan, maka produknya juga bisa ditingkatkan dengan laju alir 6,6 kali Q semula. Nah, ini tampilan grafiknya ya. Tadi kita ingin konversinya tetap, itu 0,9, berarti 1 min XA-nya 0,1. Kita tarik garis vertikal. Nah, garis vertikal ini akan memotong sumbu N sama dengan 2, garis ini. Nah, kita sudah dapat, kita bikin garis diagonalnya seperti ini. Hingga diperoleh dari garis merah ini, memotongnya di KCA0 tau sama dengan 27,5. Nah, 27,5 ini kita bandingkan dengan KCA0 tau yang pertama, untuk dapat nilai Q-nya meningkat jadi berapa. Oke, yang tadi adalah cara penyelesaian dengan cara grafik atau menggunakan grafik. Ini adalah cara penyelesaian secara analitis pakai rumus. Biasanya akan berbeda nilainya ya, tapi tidak akan berbeda terlalu jauh.
Silakan dipelajari saja penyelesaian menggunakan cara analitik ini. Oke, tadi kita sudah mempelajari bagaimana merangkaikan reaktor secara seri dan paralel untuk PFR dan CSTR. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menentukan sistem reaktor yang terbaik apabila kita menginginkan nilai konversi tertentu? Ini yang akan dipelajari dalam beberapa slide selanjutnya. Oke, penentuan sistem reaktor terbaik dapat berkaitan dengan faktor ekonomi yang dapat ditentukan melalui ukuran reaktor dan kapasitas produksi per satuan waktu. Jadi secara matematis kita bisa dengan mudah menentukan, oke, konversinya 90% atau 99%. Nah, bagaimana konfigurasi terbaiknya kita harus perhatikan juga faktor ekonominya ya, mulai dari harga reaktor, kemudian tadi laju alir yang harus kita ciptakan. Nah, apabila ingin menentukan ukuran minimum dari dua reaktor CSTR, mengapa minimum? Supaya tadi makin ekonomis, makin kecil, harga akan lebih murah. Ya, maka kita harus mencoba menentukan nilai atau ukuran reaktor yang paling kecil atau minimum. Oke, penurunan rumus volume seperti apa Anda bisa pelajari ya. Ini hanya raca massa sebenarnya. Nah, yang penting Anda tahu dari mana parameter-parameter ini muncul. Jadi silakan dibaca saja untuk slide ini. Ini contoh untuk reaksi order 2. Ini masih lanjutan dari penurunan rumusnya. Tadi dapat V1-nya, di slide sebelumnya di sini dapat nilai V2-nya. Hingga Anda bisa menyederhanakan dalam bentuk perbandingan antara V1 dan V2. Nah, selanjutnya sudah punya perbandingannya, Anda bisa jumlahkan V totalnya V1 plus V2. Ini tinggal menggabungkan kedua persamaan di atas tadi ya. Oke, tadi kita sudah tahu rumus V totalnya seperti apa. Nah, kita tentunya ingin V totalnya seminimal mungkin. Jadi bagaimana meminimalkan? Itu turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Mudah-mudahan masih ingat ini persamaan matematika waktu SMA. Nah, bagaimana kita membuat turunan pertama V total terhadap XA? Kita turunkan dXA per dV kalau di sini ya, dV per dXA. Maka kita bisa mendapatkan hubungan 1 min XA2 kuadrat kurang dari K1 per K2 kurang dari 1 plus XA2 per 1 min XA2. Ini syarat batas. Jadi 0 kurang dari XA1 kurang dari XA2. Maka V totalnya akan mendapat atau memperoleh nilai paling kecil, minimum. Syarat ini akan tercapai apabila, ini ada ya, perbandingan nilai K1 per K2 itu harus mengikuti persamaan ini. Dan konversi di tangki 1 biasanya harus lebih rendah dari konversi di tangki 2. Jadi jangan di tangki 1 sudah besar duluan. Tidak akan signifikan ketika Anda mencapai atau menambahkan konversi di tangki 2. Oke, bagaimana menerapkannya? Kita lihat tabel dalam slide selanjutnya. Oke, ini contoh penerapannya ya. Tadi rumusnya sudah punya. Nah, bagaimana kalau kita pengen punya 2 CSTR dipasang seri dan ingin XA2-nya 90%. K1 per K2-nya kita akan coba iterasi antara 0,1 sampai 1. Dengan nilai K1 per K2 tersebut, bisa dapat nilai XA1-nya, bisa dapat V1 plus V2-nya, dan V1 per V2-nya. Nah, tadi bagaimana kita ingin yang paling minimum jumlah V totalnya. Berarti pasti Anda akan memilih yang paling atas ini. K1 per K2-nya 0,1, maka volume minimumnya adalah 6. Ketika K1 per K2-nya mendekati lebih besar lagi sampai 10, itu volume minimumnya adalah 81. Nah, cara memakainya seperti itu. Ini juga sama ya, tapi untuk nilai XA2 yang diinginkan adalah 0,5, harga K1 per K2-nya 0,5 sampai 2. Jadi untuk nilai konversi berapapun Anda bisa coba untuk buat tabel seperti ini dengan nilai perbandingan K tertentu. Baik, ini adalah subtopik terakhir kita. Tadi sudah belajar reaktor rangkai, kemudian reaktor
yang bisa mencapai volume minimum. Terakhir kita akan belajar tentang reaktor dengan sistem daur ulang atau recycle. Nah, sebenarnya reaktor daur ulang ini sedikit rumit ya, karena kita harus bisa menentukan dulu neraca masanya supaya dapat harus berapa banyak sih yang harus kita kembalikan ke umpan untuk mencapai konversi semaksimum mungkin biasanya. Nah, ini Anda perhatikan saja gambar ini, di bawahnya ada keterangan dari parameter-parameter yang ditampilkan dalam gambar di atasnya. Oke, kita pelajari pelan-pelan ya. Kita lihat untuk persamaan dasar PFR atau reaktor pipa. Volumenya, rumusnya FA0 dikali integral 0 sampai XA, dXA per min RA. Misalkan, kalau kita melihat tidak ada atau belum ada komponen A yang terkonversi, persamaan dasarnya bisa kita sederhanakan seperti ini. XA1 sampai XA final. Bedanya di situ ya. FA01 adalah molar A yang terkandung dalam umpan awal, ditambah molar A yang bisa ada dalam recycle pada kondisi tidak terkonversi. Jadi di awal itu kan ada A yang diumpankan dari umpan freshnya dan ada A yang dari recycle. Ya, jadi persamaan neraca masanya untuk umpan awal ini FA01 itu akan sama dengan FA0, ini yang fresh, ditambah R kali FA0. R ini berapa fraksi yang dikembalikan ke umpan. Ya, jadi disederhanakan menjadi 1 plus R kali FA0. R-nya itu adalah apa? R-nya adalah Q dari VS dibagi Q dibagi Q VF. Sama dengan, kita lihat lagi di gambar tadi adalah FK3 dibagi FAF. Oke, jadi nilai konversi XAI atau A yang masuk ke dalam reaktor, kita carinya melalui persamaan berikut ini, CA1. FA1 dibagi QV1. Nah, kita dapat persamaan umumnya nih, CA0 ditambah 1 plus R dikali 1 min XAF dibagi 1 plus R kali 1 plus EA dikali XAF. Nah, ini diturunkannya dari persamaan umum ya. Ini persamaan umumnya. CA0 kali 1 min XA dibagi 1 plus EA XA bila beta sama dengan 1. Dibuka kembali, beta ini apa? Ayo, ingat-ingat kembali beta ini waktu kita pelajari sebelumnya. Dari sini kita turunkan lagi untuk menentukan nilai XA1. Itu R itu recycle dibagi R plus 1 dikali XAF. Nah, jadi volume totalnya adalah R plus 1 kali FA0 dikali integralnya dari XA final ketika R plus R1 dan XA final dXA per min RA. Kita teruskan, untuk kondisi volume tetap maka bisa dinyatakan dalam bentuk konsentrasi persamaan yang tadi ya. Tau sama dengan V dibagi QV sama dengan V kali CA0 per FA0 sama dengan min R plus 1 integral DCA per min RA. Nah, perhatikan ini, ketika R-nya 0, itu berarti tidak ada recycle ya, maka performanya seperti PFR biasa, masuk langsung keluar, karena tidak ada yang di-recycle. Tapi ketika R tak hingga, jadi di-recycle lagi, ini akan sama seperti reaktornya mengalami mixing atau pencampuran. Pencampurannya sempurna, sehingga bentuknya mirip atau mendekati kondisi CSTR. Oke, untuk reaksi orde 1 ketika epsilon 0, maka kita bisa sederhanakan seperti ini. K dikali tau per R plus 1 sama dengan lot CA0 ditambah R CAF dibagi R plus 1 kali CAF. Sedangkan untuk reaksi orde 2 ketika epsilon 0, persamaannya Anda bisa baca di bawah ini. Baik, materi kita hari ini sudah selesai untuk materi reaktor rangkai. Nah, Anda silakan boleh dibaca ulang penjelasan-penjelasan dalam slide-slide di atas. Dan kemudian silakan dicoba mengerjakan soal latihannya. Itu beberapa soal di awal sudah saya bantu ya, ditunjukkan cara mengerjakannya bagaimana. Untuk latihan lainnya silakan Anda coba dulu sendiri.